Shalom, Oma Opa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat hari Kamis. Oma Opa, apa kabarnya? Kita bertemu lagi pada persekutuan usia indah yang kita sayangi ini. Puji Tuhan. Oma Opa, bagaimana keadaan Oma Opa? Baik bukan? Ya, karena kita yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus melalui Roh Kudus-Nya selalu menyertai kita, melindungi dan memberkati kita sampai saat ini. Kita boleh bertemu kembali dalam persekutuan yang indah ini. Puji Tuhan. Oma Opa, mari kita awali persekutuan kita ini dengan semangat dan bersukacita. Kita mendengar dan mengikuti nyanyian Hati yang Gembira. Oma Opa, bila Oma Opa mau dan bisa mengikuti gerakannya, silahkan. Karena hati gembira adalah obat yang manjur. Silahkan. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Sekali lagi, hati yang gembira. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Oma Opa, mari kita tundukkan kepala, kita sehati berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, kami sehati datang menghadap hadirat-Mu yang Maha Kudus. Kami bersyukur dan berterima kasih atas pemeliharaan dan perlindungan Bapa sepanjang hidup kami. Dan sampai saat ini kami masih boleh hadir dan mengikuti ibadah persekutuan usia indah ini. Bapa, siapkan hati kami dan layakkan kami menerima firman-Mu dan melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Bapa, juga urapi dan pakai hamba-Mu, Pendeta Samuel Kristiono, untuk membawakan firman-Mu ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oma Opa, mari kita siapkan hati kita untuk mendengar, menyimak, dan melakukannya dalam sehari-hari firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya, Pendeta Samuel Kristiono dari GKI Damai, singkatan dari Darmo Permai, Surabaya.
Oma opa, marilah kita menyiapkan hati kita. Kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan menyanyi dari lagu yang berjudul Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Silakan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Shalom opa-oma kekasih Tuhan. GKI Muara Karang adalah jemaat yang penuh dengan semangat. Dan hari ini kita para lansia akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kita bersekutu dengan teman-teman kita meskipun secara virtual. Saya Pendeta Samuel Kristiono dari GKI Dharma Permai. Izinkan saya menyampaikan salam teman-teman lansia dari GKI Dharma Permai. Juga pada saat ini boleh bersama dengan kita semua mengadakan persekutuan secara virtual. Nah, semoga nanti suatu saat kita bisa bertemu dan bersekutu bersama ya. Saya ajak kita sekalian berdoa, mari kita memohon pimpinan Roh Kudus untuk merenungkan firman Tuhan. Bapa yang penuh kasih, kami sungguh bersyukur untuk hari ini. Ketika kami boleh bergembira, kami merasakan sukacita, kami juga mau berbagi kepada teman-teman kami. Supaya bukan hanya kami sendiri, tetapi kami pun bisa menularkan, membagikan. Sehingga rekan-rekan kami yang lain juga mengalami sukacita dan kegembiraan di dalam Tuhan. Berkatilah kami melalui kebenaran firman-Mu, tolonglah kami untuk memahaminya, mengimaninya, dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Opa-oma kekasih Tuhan, saya ingin mengajak kita sekalian membaca firman Tuhan dari kitab Pengkhotbah pasal 3 ayat 22. Pengkhotbah pasal 3 ayat 22, demikian firman Tuhan. Aku melihat bahwa tidak ada yang lebih baik bagi manusia daripada bergembira dalam pekerjaannya. Sebab itu adalah bahagiannya. Karena siapa akan memperlihatkan kepadanya apa yang akan terjadi sesudah dia. Opa-oma kekasih Tuhan, banyak orang menaruh kebahagiaannya itu pada materi. Kalau saya kaya, kalau saya dicukupi, semuanya saya punya, maka saya pasti bisa gembira, Pak. Tetapi saya ini kan orang susah. Hidupnya pas-pasan. Pas butuh, pas gak ada. Bagaimana saya bisa bergembira, Pak? Atau ada orang yang menganggap yang bisa gembira itu orang yang sehat, Pak. Lah saya ini sakit, Pak. Sudah lama menderita seperti ini. Mana mungkin saya bisa bahagia? Bagaimana saya bisa gembira? Opa-oma yang dikasih Tuhan, hari ini kita akan bersama merenungkan 3 hal. Yang pertama kita akan merenungkan, mengapa sih kita itu kok perlu bergembira? Ya. Lalu yang kedua, siapa yang bisa bergembira? Jangan-jangan cuma orang lain. Saya ini memang gak bisa gembira. Nah, yang ketiga adalah bagaimana kita itu bisa bergembira. Opa-oma kekasih Tuhan, kadang-kadang orang itu menuntut orang-orang di sekitarnya untuk membuat dia bergembira. Kalau saya sampai tidak bisa gembira, kalau saya marah, saya sedih, saya jengkel, kamu bertanggung jawab itu ya. Kadang-kadang anak menantu cucu kita, maaf nih ya, jadi sasaran. Kalau saya tidak gembira, hati saya itu dipenuhi oleh kemarahan, ya kamu itu yang bertanggung jawab.
kamulah yang membuat saya marah. Atau kalau kita itu sakit, kita marah sama Tuhan. Tuhan nih loh yang membuat saya sakit, jadi saya nggak bisa gembira ini. Nah, opa oma yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan melihat mengapa kok kita itu perlu bergembira. Dan apakah saya ini bisa bergembira? Opa oma yang dikasihi Tuhan, kita akan melihat beberapa hal. Yang pertama adalah kemarahan itu mematikan, sedangkan kegembiraan itu menghidupkan. Saya ingin mengajak kita untuk membaca dua hal. Hari ini saya akan banyak membacakan firman Tuhan. Dua-dua ini dari Amsal. Yang pertama adalah Amsal 15 ayat 13. Saya percaya Opa Oma pasti sudah hafal ayat ini ya. Hati yang gembira adalah obat. Ya, hati yang gembira, hati yang gembira membuat muka kita berseri-seri. Tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Oh, ternyata hati yang gembira itu membuat wajah ini bisa berseri-seri. Jadi kalau orang itu wajahnya berseri-seri, itu karena ada kegembiraan di dalam hatinya. Sebaliknya, orang yang pedih hatinya itu mematahkan semangat. Itu dalam Amsal 15 ayat 13. Nah, yang satunya dari Amsal 17 ayat 22. Ini yang tadi saya salah baca itu ya. Hati yang gembira adalah obat. Obatnya juga obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah itu mengeringkan tulang. Opa oma yang dikasihi Tuhan, kemarahan, kekecewaan itu membuat hidup itu menjadi muram. Ya. Tanpa sadar kita akan melampiaskan kemarahan pada orang-orang yang ada di sekitar kita. Mereka sebetulnya cuma kambing hitam. Mereka bahkan kadang tidak tahu kenapa ya opa, oma ini kok marah-marah terus. Mereka berusaha untuk melakukan sesuatu yang membuat kita gembira. Tapi tidak bisa. Kasihan benar ya mereka. Nah, padahal seharusnya hati kita ini bisa bergembira. Wajah kita bisa berseri. Nah, semuanya itu dipengaruhi dari dalam. Apakah ada kepedihan hati yang bisa mematahkan semangat? Apakah ada sesuatu yang hilang dari semangat kita sehingga kita itu seperti tidak lagi punya kekuatan karena tulang-tulang kita menjadi kering. Jadi seharusnya kita itu melawan kemarahan, sesuatu yang buruk yang membuat kita menjadi tidak suka, tidak senang ya, yang membuat hati kita tidak bisa gembira itu dengan kekuatan dari Tuhan. Karena kegembiraan itu akan membuat kita semangat, kegembiraan itu akan membuat kita sehat. Nah, yang kedua, gembira itu adalah bagian dari iman. Kadang-kadang orang berpikir bahwa kegembiraan itu tidak ada hubungan dengan iman, Pak. Orang gembira ya gembira. Nah, kalau orang yang gembiranya bukan karena iman, bukan dari Tuhan, dia akan tertawa, terbahak-bahak. Tapi sebentar kemudian dia akan bisa menangis. Sebentar kemudian akan hilang. Dia akan kembali menjadi sedih. Tapi kalau kegembiraan yang karena iman, ada pengharapan, maka dia akan punya kekuatan untuk menghadapi penderitaan. 1 Petrus 1 ayat 5 dan 6 di sana dikatakan, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, di ayat ke-6-nya, bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Ayat ini mau menunjukkan bahwa seringkali pencobaan itu datang. Tetapi ketika pencobaan itu datang, orang-orang yang merasakan bahwa dia dipelihara oleh Tuhan, orang-orang itu akan mendapatkan kekuatan dari Tuhan dan dia akan sanggup bergembira. Nah, karena itu gembira ini merupakan bagian dari iman. Kalau orang melepaskan diri, tidak lagi beriman kepada Tuhan, maka kegembiraannya hanya sesaat. Kegembiraannya tidak akan membuat dia kuat untuk menghadapi penderitaan. Opa Uma yang dikasihi Tuhan, kemudian kalau kita ditanya, siapa yang bisa bergembira? Oh, cuman dia itu loh Pak. Cuman mereka itu loh. Kalau saya tuh gak bisa. Saya itu memang sudah ditakdirkan untuk hidup sulit dari dulu. Opa Uma yang dikasihi Tuhan, saya mau katakan kepada kita sekalian. Orang yang bisa bergembira itu adalah orang yang mencintai Tuhan dan orang yang menerima keselamatan dari Tuhan.
Mau tahu? Saya bacakan ayatnya. Dari Mazmur 40 ayat 17. Biarlah bergembira dan bersukacita karena engkau, semua orang yang mencari engkau. Biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripadamu tetap berkata, Tuhan itu besar. Opa oma kekasih Tuhan, orang-orang yang mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh, orang-orang yang mencintai keselamatan yang Allah berikan, maka orang itu bisa bergembira. Jadi ternyata tidak tergantung apakah orang itu kaya, sukses, sehat, atau yang lainnya. Tetapi adalah orang-orang yang mencintai Tuhan. Orang yang merasakan aku sudah diselamatkan oleh Tuhan. Nah berikutnya siapa yang bisa bergembira? Jawabannya adalah orang yang bisa merasakan penghiburan dan kasih sayang Tuhan. Opa oma kekasih Tuhan, ternyata kalau Tuhan melihat kita susah, sedih, menderita, marah, jengkel, dan seterusnya, maka Tuhan itu memberikan penghiburan. Masalahnya, tidak semua orang bisa merasakan penghiburan yang dari Tuhan, kasih sayang dari Tuhan. Karena itu orang yang merasakan penghiburan dan kasih sayang dari Tuhan, itu dia bisa bergembira. Saya akan bacakan ayatnya ya. Yesaya 49 ayat 13. Bersorak-sorailah, hai langit, bersorak-soraklah, hai bumi, dan bergembiralah dengan sorak-sorai, hai gunung-gunung, sebab Tuhan menghibur umatnya dan menyayangi orang-orangnya yang tertindas. Lihat, firman Tuhan ini mengingatkan bahwa Tuhan itu menghibur orang-orangnya, umatnya. Dia itu menyayangi. Karena itu opa oma, jangan ada yang merasa dibuang oleh Tuhan. Kita itu tidak dipedulikan, kita itu tidak disayang oleh Tuhan. Tuhan itu kasih kepada kita. Tuhan memperhatikan opa oma. Karena itu biarlah kita bisa merasakan kasih sayang Tuhan. Dia memperhatikan kepada kita. Karena orang-orang yang seperti itulah orang-orang yang bisa bergembira. Nah kemudian kita akan merenungkan bagian yang terakhir, yaitu bagaimana orang itu bisa bergembira. Gimana nih caranya Pak? Dari tadi Bapak udah cerita orang yang bergembira dia bisa senang. Siapa orangnya? Semua orang ya yang bisa merasakan bahwa Tuhan mencintainya. Tapi masalahnya Pak, gimana caranya supaya orang itu bisa bergembira? Oh Pak Oma, setelah mendengar ayat-ayat ini, poin-poin firman Tuhan ini, buktikan ya. Saya ingin mengajak kita untuk melihat 5 hal. Ini yang bisa membuat orang itu menjadi bergembira. Yang pertama, orang yang bisa bergembira, orang yang bergembira adalah orang yang senantiasa bersekutu kepada Tuhan. Selain bersekutu kepada Tuhan, maka dia juga bersekutu kepada sesama. Ini otomatis ya, karena kita tidak bisa hanya vertikal, tetapi juga horizontal. Nah di dalam Kisah 2 ayat 46, di sana dikatakan dengan bertekun dan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati. Siapa ini? Ya, jemaat mula-mula. Luar biasa. Mereka adalah jemaat mula-mula. Orang-orang yang baru percaya, yang baru dibaptis. Tapi luar biasa. Karena apa? Karena mereka bertekun, bersekutu. Nah kalau kita aja nggak mau bersekutu, kita aja tidak mau bertemu dengan orang lain. Seperti sekarang ini masa pandemi ini ya. Kita nggak mau bertemu dengan orang lain. Kenapa? Lah nggak boleh katanya. Oke, memang kita tidak bisa ketemu tatap muka secara langsung. Karena protokol kesehatan, karena usia. Tapi kan kita bisa telepon, bisa video call, bisa Zoom. Sama tetangga ada tuh ya. Yang keluar ngintip dari pagar dan kemudian dadah-dadah lalu ngomongnya agak kerasan gitu. Ya, tetangga yang dari sana juga bisa jawab. Oh, itu penting sekali. Saya kadang-kadang mengunjungi opa oma juga yang dalam kondisi sakit atau lanjut usia. Saya tidak boleh masuk, tetapi dari pagar. Bahkan kadang-kadang dari pagar saya menelpon, tetapi supaya saya bisa tetap melihat mereka, jadi saya berada di pagar. Mereka senang sekali. Ya. Jadi ada persekutuan. Jangan sampai kita itu meninggalkan persekutuan. Yang kedua,
Orang yang bisa bergembira adalah orang yang mau berdamai. Nah, Lukas 15 ayat 32 mengatakan, kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Cerita tentang apa, Opa Oma ini? Ya, anak sulung dan bungsu, ya. Si sulung dan si bungsu. Ketika si bungsu pergi sekian lama dan orang tuanya nganggep, wah sudah hilang nih, sudah tidak bisa nih. Apa mungkin dia balik kembali? Tapi dia tetap menunggu, dia berdoa. Dan suatu saat si bungsu itu pulang. Dan begitu si bungsu pulang, maka dengan penuh sukacita bahkan dia mengadakan pesta. Tapi si sulung merasa jengkel, marah begitu ya. Opa-opa yang dikasihi Tuhan, banyak orang yang tidak bisa bergembira. Karena apa? Tidak mau berdamai. Nah, kalau Bapak, Ibu, Opa, Oma tidak mau berdamai, gimana kita bisa bergembira? Masalahnya bukan di orang lain, tapi kitalah. Kita yang kadang-kadang masih memendam kejengkelan, mendendam kepada mereka. Opa, Oma, kita harus melepaskan itu semua. Kita harus mau berdamai. Yang ketiga, orang yang bisa bergembira adalah orang yang mampu melepaskan masa lalu. Wah, itu kan Bapak yang ngomong. Enggak. Firman Tuhan juga mengatakan demikian. Saya akan bacakan ya. Orang yang mampu melepaskan masa lalu ini dicatat di dalam Injil Yohanes 16 ayat 21. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan. Tapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya. Karena kegembiraannya bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Oma-oma yang pernah melahirkan, coba kalau kita mengingat setelah kita melahirkan, orang-orang datang besuk. Wih, cakepnya anaknya. Wah, ini cantik kayak omanya. Wah, kita berbunga-bunga ya. Apa yang oma ceritakan pada orang-orang pada saat itu? Apakah oma mengatakan bahwa, wah, saya kesakitan pada waktu itu. Wah, lain kali saya nggak mau melahirkan anak lagi. Atau malah kita bercerita, saya nyesel ngelahirin anak. Karena apa? Sakit banget. Tahu gitu saya tidak mau melahirkan anak. Saya percaya oma yang saat ini mendengarkan firman Tuhan ini, tidak ada satupun yang berkata demikian. Oma justru mengatakan, saya sudah lupa tuh kalau pernah sakit. Malah ada oma yang berkata bergurau demikian. Katanya kalau orang melahirkan lalu kesakitan, itu kapoknya kapok Lombok. Artinya apa? Ya pada saat itu kapok gitu ya, mengatakan nggak mau melahirkan lagi. Tapi lain kali mau lagi. Karena apa? Karena senang melihat. Apalagi anaknya cantik kayak omanya begitu ya. Padahal juga bisa ganteng kayak opanya. Nah, oma yang dikasih Tuhan, orang tidak mau mengingat-ingat sakitnya, nggak enaknya, masa lalunya. Yang diingat apa? Senangnya. Karena itu oma, jadilah orang-orang yang mampu melepaskan masa lalu, yang nggak enak. Tapi ingatlah yang baik, yang membuat kita bergembira dan bersukacita. Yang keempat, oma, orang yang bisa bergembira adalah orang yang mau bekerja. Wah, saya sudah lanjut usia Pak, gimana bisa bekerja? Pengkhotbah 3 ayat 22 yang tadi saya bacakan di awal ya. Aku melihat bahwa tidak ada yang lebih baik bagi manusia daripada bergembira dalam pekerjaannya. Bahasa Indonesia sehari-hari menerjemahkan menikmati hasil kerjanya ya. Bergembira dalam pekerjaannya itu menikmati hasil pekerjaannya. Sebab itu bagiannya. Karena siapa yang memperlihatkan kepadanya apa yang akan terjadi sesudah dia. Terjadi sesudah dia ini dalam terjemahan lain artinya sesudah dia mati. Maksudnya apa ini? Oh, maksudnya adalah ketika orang itu punya semangat dalam bekerja, hasil kerjanya pun akan bagus. Dan itulah yang membuat dia bergembira. Kalau kita tidak melakukan apa-apa, sehari-harinya kita marah-marah ya. Kita merasa jengkel, terus tidur saja, diam saja ya. Tidak mau melakukan sesuatu yang berguna. Bagaimana kita bisa bergembira? Tapi kalau kita merasakan bahwa saya mau melakukan ini, saya mau mengerjakan ini, saya mau berkarya seperti ini. Nah, kadang-kadang memang karya kita kelihatannya tidak berhasil. Kadang-kadang kita bisa gagal.
Tetapi tentu tidak semuanya demikian. Ada kalanya kita sukses, berhasil. Orang-orang mengatakan, aduh terima kasih Opa, terima kasih Oma. Karena apa? Karena apa yang kita lakukan menjadi berkat buat mereka. Cucu-cucu kita bahkan buyut ya. Mereka merasakan, wah saya senang. Punya opa, oma yang mendoakan saya ya. Menyiapkan sarapan pagi buat saya. Oh menunggu saya. Membuat saya ketika sedih bisa terhibur. Opa, oma. Banyak hal yang masih kita bisa lakukan. Itu adalah berkarya. Dan kita bukan berkarya sendiri. Tapi berkarya bersama dengan Tuhan. Berkarya bersama Roh Kudus. Karena itu opa, oma. Mari kita semua ini saling mendorong ya. Supaya kita senantiasa bisa melakukan segala sesuatu. Perbuatan baik yang bisa menjadi berkat untuk orang lain. Kita lakukan ini dengan hati yang gembira. Dan bahkan kita menjaga kehormatan keluarga. Menjaga kehormatan orang lain. Bukannya malah marah-marah menjelek-jelekan orang lain ya. Membuat orang lain itu wah sudah tidak lagi semangat hidup. Tidak lagi mau bertemu dengan kita. Salah sekali. Justru mari kita terus berkarya. Dan karya kita itu akan membawa berkat bagi orang lain. Tentu ini akan membuat kita gembira. Bagian yang keempat adalah kelima. Orang yang berani berjuang dan selalu berpikir positif. Orang yang bahagia Opa Oma adalah orang yang berani berjuang. Saya ingin menunjukkan satu bagian firman Tuhan, 1 Petrus 1 ayat 6. Bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Opa Oma, kita ini bisa mengalami pencobaan, kesulitan, hal-hal yang tidak enak, yang berat. Tapi Opa Oma, kita harus berani berjuang. Kita berani melawan sesuatu yang buruk. Melawan kemalasan kita, melawan ketidakberdayaan kita. Kita berjuang untuk membawa orang lain mengenal Tuhan. Berjuang untuk orang lain yang tidak punya semangat hidup supaya mereka dibangkitkan kembali. Kita berjuang. Ada hal-hal yang harus kita lawan, kita lakukan dengan susah payah. Tapi percaya, itu akan membuahkan kegembiraan. Nah Opa Oma, orang yang berani berjuang dan selalu berpikir positif. Nah sekarang yang berpikir positif ya. Ini yang akan menutup renungan kita hari ini. Saya akan bacakan dari Lukas 15 ayat 32. Lukas 15 ayat 32. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Ini tadi kalau si sulung tidak bisa berdamai dengan adiknya, ya, maka dia akan terus marah. Dia tidak mau ikut pesta itu, tidak mau menemui adiknya. Nah, di bagian ini kita akan bisa melihat bagaimana sang ayah itu berpikir positif. Dan ayah itu mengajak si sulung berpikir positif, ya. Mestinya kamu tuh bergembira karena apa? Adikmu sudah lama hilang dan sekarang balik lagi. Opa Oma yang dikasihi Tuhan, kalau hari ini kita bisa berpikir positif, maka kita bukan hanya melihat kepada kesulitan yang ada di depan mata, tetapi keberhasilan yang ada di belakangnya. Kesembuhan yang akan kita alami ketika kita sungguh-sungguh mengikuti nasihat dokter, berjuang untuk mengalami sakit penyakit ini, ya. Kita percaya ada pengharapan dan kita bisa menguatkan orang lain. Itu hanya bisa terjadi kalau apa? Kalau orang berpikir positif. Karena itu Opa-Oma yang dikasihi Tuhan, saya ingatkan beberapa hal yang kita renungkan tadi. Yang pertama, mengapa kita perlu bergembira? Maka kita perlu meninggalkan kemarahan, ya. Kita jangan membiarkan itu. Biarlah hidup kita dipenuhi dengan sukacita yang dari Tuhan. Hati yang gembira adalah obat. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri. Lalu gembira adalah bagian dari iman. Sementara penderitaan yang ada itu hanya bisa kita hadapi dengan kekuatan karena iman kita kepada Tuhan. Lalu siapa yang bisa bergembira? Yang bisa bergembira adalah orang yang mencintai Tuhan, ya. Orang yang menerima keselamatan dari Tuhan. Lalu orang yang bisa merasakan penghiburan Tuhan dan kasih sayang Tuhan. Lalu kalau ditanya bagaimana orang bisa bergembira? Orang bisa bergembira karena dia senantiasa bersekutu kepada Tuhan dan sesama.
Orang yang bisa bergembira adalah orang yang mau berdamai. Lalu orang yang mau melepaskan masa lalunya. Orang yang mau bekerja. Dan orang yang berani berjuang dan selalu berpikir positif. Opa Oma, selamat berbahagia. Saya ingin nanti ketika saya pergi ke GKI Muara Karang, kita ketemu ya. Maka saya melihat senyum sukacita di wajah Opa Oma. Saya ingin mendengar dari pengurus lansia GKI Muara Karang bahwa Opa Oma di sana bisa bergembira, bahkan bisa membagikan kegembiraannya kepada teman-temannya yang lain. Opa Oma, saya ingin mengajak kita sekalian untuk bersama berdoa. Saya akan doakan Opa Oma sekalian. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur karena Bapa terus memberikan semangat kepada Opa Oma. Bapa menunjukkan melalui firman hari ini bahwa semua orang yang mencintai Tuhan, yang mau bersekutu dengan Tuhan, bisa bergembira, berbahagia. Kegembiraan yang bukan hanya singkat, yang hanya pendek, tetapi yang panjang, menetap. Karena Tuhanlah yang memberikan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biarlah mereka boleh merasakan betapa Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Tuhan merangkul mereka dalam persekutuan, sehingga mereka tidak meninggalkan persekutuan dengan Tuhan dan sesama. Karena itu biarlah Allah sendiri yang membuat kami tetap terhubung. Kami tetap bisa bersekutu. Dan hari ini kami ingin berdoa jika ada Opa Oma teman-teman kami yang dalam keadaan sakit. Tuhan jamah mereka, Tuhan berikan kesembuhan. Yang ada dalam masalah Tuhan berikan jalan keluar. Tuhan tolong supaya kami berani untuk menghadapinya. Dan semua ini bisa diselesaikan dengan baik. Kami juga mau terus berdoa untuk pembangunan gedung gereja di GKI Muara Karang. Bapa memberkati supaya semua bisa diselesaikan dengan baik. Akhirnya Bapa, kami mau menyerahkan. Biarlah persekutuan yang kami adakan pada hari ini, Tuhan berkati. Dan Tuhan sungguh-sungguh memberikan kegembiraan yang menatap bagi kami semuanya dimanapun kami berada. Maka biarlah kasih Tuhan tetap ada dalam hidup kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami menyerahkan doa kami. Amin. Opa Oma dikasih Tuhan, tetap bergembira di dalam Tuhan. Tuhan memberkati Opa Oma sekalian. Shalom.